Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan memberikan sedikit informasi terkait dengan beras porang. Ya, beras porang adalah salah satu bentuk olahan porang yang termasuk dalam jenis beras analog. Komoditas yang sedang hits ini mengandung kadar glukomanan yang tinggi dan dipercaya baik untuk kesehatan. Ya, salah satu mereknya yaitu Fukumi beras porang yang kini sedang populer di kalangan masyarakat. Terlebih lagi bagi mereka yang sedang menjalankan program diet. Ya, porang sendiri adalah salah satu jenis umbi yang memiliki segudang manfaat yang tak hanya baik untuk diet tapi juga dijadikan sebagai obat. Lantas apa sih fakta unik kenapa sih beras porang ini begitu sangat dianjurkan untuk dikonsumsi? Yaitu yang pertama terbuat dari glukomanan. Ya, beras porang juga yang dikatakan tadi sebagai beras analog, yaitu beras bebas alternatif pengganti nasi yang biasa dikonsumsi sehari-hari. Beras porang juga dikenal dengan shirataki atau konjac rice yang bisa berupa beras dan mie yang terbuat dari glukomanan, yaitu sejenis serat yang berasal dari akar tanaman konjac atau konnyaku. Biasanya tanaman tersebut banyak tumbuh di beberapa negara seperti Cina, Jepang, dan di negara Asia Tenggara lainnya. Di Jepang, akar konjac biasa diolah menjadi berbagai macam, mulai dari tahu, obat-obatan, hingga pengganti nasi. Juga shirataki dibuat dengan cara mencampur glukomanan dengan air dan sedikit kapur agar mudah dibentuk. Kemudian ketiga campuran tersebut direbus dan dibentuk memanjang hingga membentuk lapisan tipis layaknya mie pada umumnya. Namun ada pula yang dibentuk menyerupai nasi yang menjadi makanan pokok sehari-hari. Fakta unik yang kedua yaitu memiliki kalori yang lebih rendah daripada nasi biasa. Ya, dibandingkan dengan beras biasa, tentu kalori yang dimiliki beras porang jauh lebih sedikit. Namun beras porang mengandung banyak serat, tapi bukan dari pati atau zat tepung, di mana terdapat sekitar 97% air dan 3% serat glukomanan dalam shirataki. Hal tersebutlah yang membuat shirataki lebih rendah kalori sehingga diyakini mampu untuk menjaga pola makan yang sehat. Di mana dalam satu porsi beras porang atau setara dengan 40 gram, di mana memiliki kalori sebanyak 28 setelah dimasak, sedangkan kandungan karbohidratnya hanya sekitar 6 gram dan proteinnya sekitar 1 gram. Karena rendah kalori, beras porang ini bisa dijadikan sebagai pengganti nasi, di mana jika dibandingkan dengan nasi putih, satu piring nasi putih yang dimasak setidaknya terkandung sekitar 204 kalori. Selanjutnya yang membuat spesial dari beras porang ini adalah manfaatnya. Apa saja sih manfaatnya? Yang pertama yaitu membantu penyerapan kalsium. Berdasarkan penelitian Balik Kabi, umbi porang memiliki manfaat kesehatan untuk penyerapan kalsium. Salah satu tanaman yang termasuk dalam keluarga Araceae, porang mengandung kristal kalsium oksalat dan alkaloid, di mana asam oksalat adalah senyawa anti gizi yang dapat mengikat kalsium, sehingga bermanfaat untuk menyerap kalsium yang penting untuk fungsi saraf dan serat otot. Manfaat yang kedua yaitu membantu dalam proses diet, di mana kabar bahagia bagi kamu yang sedang menjalankan program diet. Pasalnya, mengkonsumsi beras porang akan sangat membantu dalam proses penurunan berat badan. Di mana menurut sebuah penelitian di mana mekanisme penurunan berat badan dengan mengkonsumsi glukomanan dan dari porang berkaitan dengan kemampuannya untuk menyerap banyak air dan membentuk massa yang kental. Mekanisme tersebut dapat memberi jeda untuk pengosongan lambung dan waktu transit makanan dari lambung ke dalam usus halus berjalan lebih lama. Kondisi tersebut kemudian memberi efek rasa kenyang karena perut akan terasa penuh. Dengan mengkonsumsi porang juga mampu untuk meminimalisir jumlah energi yang dihasilkan per satuan berat makanan, karena total energi porang cukup rendah, yaitu sekitar 3 kalori per gram. Kedua mekanisme tersebut yang bekerja sama untuk absorpsi gula dan lemak yang lebih rendah sehingga kamu mampu menurunkan berat badan. Manfaat yang ketiga yaitu menurunkan kadar kolesterol dan dalam darah. Ya, olahan tepung glukomanan dari umbi porang dipercaya mampu menurunkan kadar kolesterol dalam darah karena kandungan glukomanan pada umbi. Glukomanan memiliki sifat sebagai serat yang mampu menyerap air, di mana serat tersebut dapat mengikat garam empedu di lumen usus sehingga menghambat proses terulang dari garam dan empedu.
Karena jumlah garam empedu yang tidak terlalu banyak, maka akan kembali ke hati. Hal ini akan merangsang hati untuk membentuk garam empedu yang baru untuk mengambil kolesterol dari darah sebagai bahan pembentuk garam empedu. Ya, itulah manfaatnya. Lantas ada satu pertanyaan yang sering ditanyakan, apakah boleh dikonsumsi oleh anak-anak? Ya, meski memiliki banyak manfaat, tapi belum ada informasi yang menyebutkan beras porang boleh dikonsumsi oleh anak-anak. Namun secara garis besar, makanan dengan bahan konjak tidak memiliki kontraindikasi, di mana menurut Clean Foods, kendati demikian, sebaiknya anak tidak mengkonsumsi lebih dari 2 kali 1 gram per hari, sebab makanan yang mengandung konjak tinggi serat dan sangat aktif di usus, sehingga ketika mengkonsumsinya, anak perlu memperbanyak minum air putih. Walaupun anak-anak terkadang menolak ketika diminta untuk minum lebih banyak, tapi cairan dalam tubuh harus tercukupi setiap harinya, apalagi ketika anak mengkonsumsi makanan dengan kandungan konjak. Hal ini dilakukan agar anak terhindar dari sejumlah penyakit seperti perut kembung, keran perut, sembelit atau diare dan dehidrasi. Ya, ada pun aturan lainnya, yaitu usahakan untuk membatasi jumlah produk yang dimakan setiap hari agar tidak berlebihan. Ketika anak belum pernah mencoba sama sekali, maka kamu bisa memperkenalkan dalam jumlah kecil terlebih dahulu. Selanjutnya, bagaimana sih cara memasak dari beras porang ini? Ya, sebenarnya cara memasak beras porang dengan nasi putih pada umumnya tidak terlalu atau tidak jauh berbeda. Hanya saja beras porang jauh lebih mudah, karena kamu hanya perlu menuang air panas dan tunggu selama 15 hingga 20 menit, setelah itu baru disaring. Atau kamu juga bisa merebusnya dengan cara menuangkan 1 takar beras porang ke dalam air mendidih, kemudian masak selama kurang lebih 5 menit dan tiriskan selama 10 menit. Kalau kamu masaknya menggunakan rice cooker, cara membuatnya adalah dengan menuang 2 takar beras ke dalam wadah rice cooker, selanjutnya tambahkan 3 cangkir air. Ya, perlu diingat bahwa perbandingan yang digunakan antara volume beras porang dan air adalah 1:1,5. Masukkan ke dalam rice cooker dan tunggu sampai matang. Dan itulah sedikit informasi terkait dengan fakta dari beras porang, tren konsumsi beras porang, manfaat beras porang, dan juga informasi terkait keamanan beras porang bagi anak dan juga cara memasak beras porang. Semoga informasi yang kita berikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan sampai jumpa di video-video informasi bermanfaat berikutnya.